Siap. Bagi sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan PSAT yang ketiga, yaitu hari Jumat tanggal 24 Mei 2024. Untuk hari ini diusahakan PSAT ini kalian sebagai kelas kalian itu selalu libur, karena pada saat ini PSAT tahun 2024 ini kita mengikuti prosedur kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka masih kebebasan kepada siswa dan guru. Bahwasanya PSAT kita sekarang pelaksanaan untuk mata pelajaran studi ekonomi kita melaksanakan jenis PSAT yang mana kita memakai model pembelajaran Python. Nah, jadi pembelajaran Python yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Itu DP 3.8 mengenai kerjasama ekonomi internasional. Ya, jadi untuk hari ini kita melaksanakan PSAT penilaian sumatif akhir tahun dengan jenis praktek, yaitu mengenai DP 3.8 kerjasama ekonomi internasional. Dan saya pakai model pembelajaran apa pembelajaran itu? Karena kemarin sudah bagi kelompok sesuai dengan diferensiasi. Jadi minta tolong kalian bisa untuk misalnya kelompok 1 berarti mejanya kalian gabung ya. Jadi 1 jadi 4 ya. 2. Di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang di tengah itu belakang bisa dipakai untuk kelompok. Saya persilakan untuk bergabung sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah didirikan. Ya, silakan. Karena kalian sudah SMA, karena dari sekolah menengah atas, jadi kita tolong jangan sampai terdengar suara dari meja dan kursi. Jadi silakan gabung ke kelompok masing-masing. Banyak kan kelompoknya? Ya. Nah, silakan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 di belakang ya. Lagi di situ. Gabungkan mejanya yang nomor 5. Ya. Jadi biar ada jalannya. Silakan untuk bergabung masing-masing. Dan nanti kalau sudah bergabung, ketuanya minta tolong nanti ke depan untuk mengambil lampiran-lampiran untuk berdiskusi. Pikir-pikir.
Nah, kalau sudah gabung kelompoknya, silakan ketuanya ambil lembar lampiran untuk melaksanakan diskusi kelompok ke depan. Buka nanti yang apa puzzle-nya ini dilem ya. Iya. Jadi puzzle-nya bisa kalian tempelkan kayak gini. Nanti akan berbentuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi nasional. Dan kamu tulis di sininya nama lembaganya. Ya. Jadi ini menggambarkan lembaga yang kalian dapat sama ini. Jadi kalian bagi biar sama-sama bekerja dengan aktif. Satu orang mengerjakan satu lampiran kerjakan dua. Silakan buka sausnya. Bisa mulai dikerjakan ya. Melaksanakan pemaparan dari Dinas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum kita belajarnya, kita akan paling dulu yang akan disampaikan oleh Ucup. Langit biru tanda hari cerah. Tiada petir yang lagi melanda. Kawan-kawanku semua, mohon perhatikan sebentar ya. Ada hari waktunya Bu Dewi menerima pelajaran tentang ekonomi, pelajaran tentang hubungan internasional, pelajari hubungan yang saling menguntungkan. Hei, ayo kita semua belajar bersama. Hei, selamat belajar semua. Sosial, tentunya kita tidak Setiap wilayah termasuk negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Informasi lebih lanjut, simak penjelasan kita ya. Dari pelajaran yang saya paparkan ini, apakah benar ini lambang ASEAN? Ya, mari kita lanjutkan. Terkait kerjasama ekonomi internasional yaitu ada 4 kemampuan kerjasama di antara para anggota. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, menciptakan sistem transparan dan mempermudah investasi, yang ketiga menggali bidang kerjasama baru dan mengembangkan kebijakan kerjasama di antara para anggota. Dan keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif di para anggota dan menjembatani kesenjangan di antara anggota. Yang pertama, setelah manfaat kita akan jelaskan dulu kerjasama ekonomi itu apa sih? Nah, ini kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan pada bidang ekonomi. Nah, untuk ASEAN ini sendiri nih, dia terletak untuk markas besarnya itu ada di Jalan Sisinga Manggaraja nomor 7A, Jakarta Selatan, Indonesia. Jenis kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN ini sendiri adalah ekonomi regional. Apa sih ekonomi regional itu? Nah, itu adalah kerjasama yang dilakukan antara beberapa negara. Untuk pertama-tama kita kenal dari pengertian apa sih itu ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of South Asian Nations. Nah, ASEAN ini adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, yaitu seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Terus selanjutnya ada tujuan ASEAN yang akan dikerjakan oleh negara yang pertama dari ASEAN yaitu pencegahan konflik dan mengatasi perbedaan politik dan ideologi melalui dialog diplomasi. Yang kedua, memiliki tujuan pembangunan ekonomi, yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di Asia Tenggara. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk keamanan, yakni untuk mengatasi ancaman
Yang terbaik. Yang keempat adalah khususnya budaya. Dan kebudayaan meningkatkan kesejahteraan negara. Yang kelima, peningkatan martabat internasional. ASEAN yang selanjutnya adalah martabat Indonesia. Yang pertama ada ekonomi, meningkatkan pendapatan dan investasi. Yang kedua ada stabilitas politik dan keamanan. Bekerjasama dalam menangani isu keamanan seperti konflik wilayah dan terorisme. Yang ketiga ada pendidikan dan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang keempat ada hubungan memberikan akses pasar ke konsumen dan meningkatkan produktivitas sebagai pemimpin regional. Selanjutnya memiliki peran dalam di antara negara-negara dan melalui koordinasi anggota untuk mencapai tujuan seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial kawasan nasional. Oke, sebelum kita tutup presentasi pada hari ini, kan lebih baik kalau kita mendengarkan pantun dulu, bukan sih? Ya. Pantun penutup dari kami ini akan dibacakan oleh Ujo. Puasa tapi diam-diam makan. Kebiasaan dan tradisi. Yun. Dengan besar hati ini kami ucapkan banyak-banyak berterima kasih. Alhamdulillah diskusi kelompok sudah selesai. Ya, yang mana sebanyak 5 kelompok sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan baik dan kerjasama dengan baik, serta sudah mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Saya kasih aplaus untuk semua kelompok. Dan dengan model pembelajaran pattern, di mana mulai awal sampai akhir pembelajaran tadi, yang mana mengenai TP kerjasama ekonomi internasional, apakah kalian lebih menguasai daripada pembelajaran yang kemarin? Ya. Lebih. Dan alhamdulillah dengan adanya pembelajaran pattern, maka setidaknya kalian bisa memaparkan dengan baik mengenai lembaga ekonomi internasional dan bisa menguasai serta memahami materi yang ada. Dan saya akhiri saja. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.